Pertemuan itu adalah awal kami menginjakkan kaki. Bersama menjadi sepasang mata, melukis momen dengan cahaya. Dalam kenangan satu aspal, semangat kami yang terus tersalurkan kepada pecintanya menjadi tumbuhnya komunitas ini. Karena kami terus menjelajah melewati perbatasan imajinasi. Ini bukan sekedar candaan atau ketenaran. Ini adalah rasa yang sama. Rasa yang menyatukan perbedaan ego. Rasa yang menginginkan tujuan yang sama. Tak semudah yang bisa dibayangkan mengemban visi dan misi saat perbedaan bersanding. Namun kami terus maju sampai saat ini, tak lekang oleh waktu, tak tergerus ditelan zaman. Inilah cintaku pada roda dua. Meski banyak orang berkata, kami itu gila, menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer. Siang, malam, panas dan hujan. Kami lewati semua itu dengan rasa cinta. Berawal dari hobi, kutemukan saudara. Hingga kami dipertemukan di bulan Oktober ini, bulan yang mempersatukan rasa kami. Hingga kami menjadi tahu apa arti dari sebuah persaudaraan. PTC kabeh dulur tanpa bedo. Sewindu menjelajah. Happy anniversary. Diajak Mas Trijayanto. Pengen banyak teman. Dulu diajak teman sama ya Anjar Wahida kita. Yang jelas saya ingat pesan nenek saya, kakek saya, bahwasanya akeh dulur itu akeh rezeki. Jadi semakin banyak dulur akan semakin banyak rezeki. Sampai percaya itu. Saya ada wanita yang suka berpetualangan. Pengen cari temennya banyak aja. Gimana sih? Cari tahu ada nggak yang mau deketin pacar saya. Waktu tenar-tenarnya B29 setiap kali event itu mesti anggotanya itu atau istilahnya pesertanya itu di atas 50. Nah itu yang jadi pertanyaan buat saya dan jadi penasaran buat saya. Mas Bawon mau lewat mana? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Apa ya bingung. Nah sama ngerti tak? Leng Bromo. Udah tahu mas. Udah sama deh ngarep deh. Lalu baru pertama ikut langsung suruh jadi penunjuk jalan. Pengen nambah temen, tambah dulur, dan katanya tambah dulur, tambah temen banyak rezeki. Saya pengen cari banyak teman aja. Karena banyak teman banyak rezeki. Karena dulu saya diajak sama teman saya satu komunitas, cuman yang ngajak saya itu sekarang menghilang. Ya ingin melihat dari dekat sejauh mana kita daripada anak-anak muda, terutama yang ada di PTC selama ini. Karena kami sebelum bergabung ke PTC, tahunnya cuma dari media sosial. Karena asik, seru, banyak temen,
banyak anggota baru tiap eventnya, terus bisa nambah sebuturan lebih banyak. Saya bergabung di PTC hanya untuk itu mas, tambah teman. Karena saya masuk dengan ketidaksengajaan itu. Mengapanya itu? Jadi kalau saya jawab nyari teman, nyari pacar, nyari dek-dek, nyari rekan bisnis, sudah lumrah. Mengapa Anda bergabung di PTC? Lapo takut kon. Urusanku ta lah. Lah kamu dhewe lho, lapo ngalur ngidul ngawani kamera. Ayo, lapo. Bergabung dengan PTC karena PTC itu berdirinya itu dengan cinta, dimulai dengan cinta dari 3 pasang yang berjalan dengan cinta, dan akhirnya menularkan cinta itu kepada seluruh anggotanya. Itulah Komandan Waro. Itu ada komunitas yang namanya PTC, dan saya lihat itu kegiatannya baik juga, ada event dan lain-lain. Akhirnya ada niatan untuk bergabung. saya bergabung di PTC karena ini mencari saudara, teman, kekeluargaan, dan juga masih banyak lagi. Saya sangat senang bisa mengenal banyak teman, ya di situ banyak teman ngopi, ya banyak mengenal beberapa karakter orang. Di situ banyaklah pelajaran yang bisa saya ambil. Senang bisa kenal semua. Senang, seru, memiliki banyak teman, nambah kesejujuran. Wah, senang banget. Nggak bisa diungkapin sih kalau udah gabung PTC. Perasaan saya sebenarnya waktu pertama itu was-was sih, takut ditikung ya. Ternyata setelah saya bergabung sekian lama, ternyata anak-anak PTC itu orangnya asik-asik. Ya senang, alhamdulillah, bersyukur, dan alhamdulillah dapat banyak rezeki di sini. Jujur kalau pas di PTC pertama kali gabung, saya juga senang, antusias pasti. Antusias bukan karena apa, antusias pasti ada rasanya, karena di sini saya juga bahagia. Banyak kenal dengan berbagai macam karakter itu terutama. Melihat dulu pengurus PTC di sana humble semua, hitungannya di sini tuh ibarat kekeluargaan yang nomor 1. Selama ini sih saat ini happy aja. Tentunya sangat senang seperti kalian yang saat ini bergabung atau sebagai anggota PTC juga sangat senang bisa berinteraksi dengan kalian semua. Soalnya sangat senang, bahagia, banyak teman-teman baru, anggota baru. Perasaan kono sopo takut perasaan. Wong pacar ya bukan duwe kon takut perasaan. Terus nolak Kak Riji. Saling sharing pengalaman, walaupun saya lebih tua dibanding daripada anggota yang lain. Saya yang tertua sendiri, alhamdulillah bergabung dengan PTC pun bisa senang dan bahagia. Susah, kadang seneng, kadang-kadang ya campur aduk lah mas kalau pas touring. Senang ketemu dengan teman-teman baru, karakter-karakter yang berbeda. Yang satu lagi tetap persaudaraan itu melekat untuk gabung PTC. Hancur lebur. Terus terang hancur lebur. Kalau tanya perasaan hancur lebur. Nggak ada nggak ada senang, nggak ada bahagia, nggak ada yang namanya happy, nggak ada yang namanya terenyuh. Satu, hancur lebur. Ya pada aja. Pada saat pertama kali itu fun banget, soalnya banyak orangnya dan juga mereka tuh guyup. Tapi ada tapinya, hancur lebur tetapi memiliki berkah yang luar biasa. Jaminan mutu. Alhamdulillah saya bahagia bro, saya bahagia
bisa kenal banyak orang, kenal banyak karakter. Saya senang, saya bahagia. Saya merasa tambah banyak saudara dan tambah pengalaman saya. Itu yang paling penting. Dan di tiap karakter itu kita bisa menilai satu sama lain dan kita bisa nimbangin, dan dari situ kita bisa belajar dari karakter-karakter yang berbeda. Perasaannya sih ya senang juga bisa touring. Senang sekali, seru soalnya. Perasaan saya selama di PTC itu seperti Iron Man. Seperti Iron Man. Oh, dari Mang Oleh, mantap. Dari saya yang penting kita itu kalau berkomunitas itu kerjasamanya diutamakan. Perasaan saya sih selama di PTC bermacam-macam. Semua perasaan itu ada, dari cinta, kangen, benci, semuanya ada dari seluruh perasaan yang ada di dunia ini. Mantap. Motivasi saya bergabung PTC ya mau nambah seduluran, tambah konco ngopi, yo syukur-syukur tambah tek-tekan mana. Motivasi saya sebenarnya kalau bergabung di PTC, saya nggak punya motivasi, saya nggak punya visi, saya nggak punya misi bergabung di PTC. Itu tadi satu, motivasinya hanya faktor kenyamanan. Ingin nambah pengalaman. Motivasinya menambah pengalaman, nambah wawasan dalam berpetualangan. Kenyamanan tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa dibeli oleh waktu, tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi kalau tanya motivasinya apa, motivasi saya cuma satu, nyaman. Nambah ini saudara, nambah teman, sama pengalaman juga sih. Motivasi saya karena saya orangnya suka traveling. Motivasi diri sendiri apa motivasi yang lain? Ya motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri semoga semakin banyak teman, banyak kenalan, banyak saudara, banyak rezeki dan banyak pertolongan dan banyak yang ditolong. Motivasi gabung PTC, jujur saya dari dulu motivasi saya cuma pengen apa ya? Ya kalau misalkan pengen nambah teman sih pasti. Kalau untuk istilahnya bahasa PTC dulu nambah tek-tek, itu terus terang saya nggak ada niatan seperti itu. Motivasinya di PTC sih kekeluargaan mungkin ya kalau di PTC. Jadi kekeluargaannya di PTC itu sangat hangat gitu. Yang jelas buat teman-teman yang biasanya kerja, makan, tidur, nah itu jauhin itu bisa cepet tua dan bisa cepet stroke. Jadi lebih baik kalian lebih banyak teman, lebih banyak berorganisasi. Ini motivasi saya pribadi, ingin semua jadi yang terbaik. Ya, ingin membangun rumah PTC ini lebih baik sehingga ke depan regenerasi dari PTC akan berkesinambungan lebih baik. Pengen orang PTC itu jadi lebih giat lagi. Ingin punya teman banyak, suka tantangan. Motivasi ku aku iki gak tau mangan bangku sekolahan. Sekolahan iki bangkune tak lungguhi kabeh masalahe. Lah terus ya apa ya? Lek kepengin takok motivasi, ku takok Mario Teguh. Semoga aja ya kedepannya lebih baik lagi, lebih tambah persaudaraannya dan semakin solid. Motivasi saya untuk bergabung di PTC pertama untuk mencari saudara. Untuk motivasi saya bergabung di PTC itu banyak hal. Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik, bisa berkomunikasi dengan orang lebih baik, dan menjadi sukses bareng-bareng. Dari saya yang penting
kita itu kalau komunitas itu kerjasamanya diutamakan. Terus di bagian logistik Jadi wakil korwil sebagai sekretaris, ketua komisi pemerintahan. Saya sebagai koordinator event. Sebenarnya nggak ada job desk sih kalau misalnya ada event ataupun acara touring. Tapi ketika dibutuhkan apa, insya Allah siap isi event. Yaitu job desknya menghandle semua event PTC. Kebetulan saya di prank semua peserta nih. Kebetulan saya di prank, sebenarnya di prank. Jadi saya itu jadi ketua umum itu sebenarnya di prank. Jadi makanya sampai saya jadi ketua umum. Untuk job desk-nya yaitu sebagai penanggung jawab utama segala permasalahan yang ada di komunitas PTC. Saya sebagai sweeper. Kebanyakan sih masuk acara. Nah, kalau untuk event BTC yang touring, saya masuk di aja. Saya di bagian olahraga. Peranan dan job desk. Lah ini aku biyen tukang ngawani kamera. Nah, berhubung aku sering nyimbre jarene. Sering nyimbre, akhirnya aku di downgrade dadi logistik saiki ngancani Mas Umar. Saya masuknya di tim Esko. Saya sebagai pembina. Jadi Korwil Sidoarjo. Peranan saya mulai dari saya ikut touring itu sweeper. Waktu itu saya diajari sweeper touring oleh Warok sama Didi. Warok waktu itu di barisan terdepan yaitu RC. Saya masih ingat waktu itu dia membawa stick lamp warna hijau. Panjang stick lampnya, cuma segini lebih panjang stick lampnya warna hijau. Itu yang dibuat untuk mengarahkan anggota ke Lenggosono sekitar 140-an kalau nggak salah. Dan yang di belakang yang nutup cuma Didi waktu itu, dan kita ada eksiden RC kita yang namanya Badak, itu kulitannya paling eksotis di PTC, itu mengalami ketiduran di tengah jalan. Jadi dia tidur tengah jalan lalu jatuh. Waktu itulah saya memutuskan untuk ingin belajar untuk menjadi sweeper di tengah. Jadi kalau tanya peranan saya pernah jadi sweeper, pernah jadi korlap, dan sekarang saya cuma jadi wakil komunitas di PTC. Wow. Peranan saya apa ya peranan ya? Tim safety officer. Ketua dari Korwil Sidoarjo. Saya di sana sebagai ketua Korwil. Ketua Korwil Selatan. Ya sulit dikatakan. Karena PTC itu semua anggota itu punya peranan masing-masing untuk membangun PTC lebih baik, PTC yang lebih solid, PTC yang bisa merangkul semua anggotanya. Peranannya semuanya banyak, atas semua. Oke. Untuk peranan dan job desk saya di PTC menjadi humas, yaitu memberikan informasi di mana apabila PTC mempunyai acara, dalam arti acara yaitu ultah, menyampaikan berita ke komunitas lain. di situ aku paling berkesan ketika touring di Bromo 185 anggota. Saya pengalaman paling berkesan di Gililaka, di Pantai Gililaka. Itu banyak pesertanya, tempatnya indah, teman-temannya juga solid, kompak semua. Jadi akhirnya bisa ingin bergabung di sini. Selama touring di mana dan apa ini pengalamannya? Di Jogja? Ya, pas ini bagi-bagi sembako. Jadi kan di sana kita bagi-bagi sembako pada lansia juga sama orang yang nggak mampu. Jadi kayak touring sosial gitu ya? Touring sosial. Bromo. Touring kita tidak ada berapa dengan membawa ratusan peserta. Pengalaman touring sampai sih kalau saya menurut saya senang banget bisa di jalan bareng. Biasanya saya senang bareng. Pokoknya senang banget.
ada satu tempat yang tidak pernah saya lupakan, yaitu di Rankumbolo pada tanggal 4, 5, 6 Desember Agustus 2015. Di situ waktu itu tepat di tanggal 5 saya menembak istri saya, melamar di situ, melamar istri saya dan alhamdulillah diterima sekarang menjadi istri yang sah. Semuanya berkesan loh mas, menurut saya. Jadi semua bikin happy ya? Karena selalu ada momen dan cerita sendiri-sendiri, banyak surprise lah. Oke. Sewaktu touring di Kedung Tumpang, kalau nggak salah Tulungagung, bener nggak? Tulungagung ya? Ya, Tulungagung. Itu dulu pas waktu nyampe di lokasi, sebelum nyampe lokasi saya sempat searching lokasi di Kedung Tumpang. Ternyata emang view-nya bagus. Tapi pas nyampe di sana, ya gitulah. Ditambah lagi ada anggota yang seperti Mas Badar. Pengalaman terbaik waktu jadi ketua event Pantai Mudel, event touring Pantai Mudel. Waktu di Pantai Mudel itu ada spot ganti yang dicinta itu di Jalan Belokan. Nah itu sampai sekarang anak-anak masih simpan fotonya dan mengabadikannya. Itu event yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu waktu di Bromo yang dengan masa jumlah 258 lah. Nah, pengalaman yang saya berkesan sekali yang pernah saya ikuti adalah touring ke Bromo. Jadi ya saat itu diikuti oleh kurang lebih 290. Itu sangat berkesan sekali dan panjang sekali, yang rasanya komunitas independen jarang terjadi melakukan hal-hal yang kayak ini. Tempat terbaik khususnya pantai. Terus ada yang lebih baik lagi, acara di Jogja tahun 2017, touring touring kemanusiaan ya. Terus sangat berkesan lah, membantu saudara-saudara di sana yang membutuhkan. Apa ya pengalaman gue? Lali aku. Oh iya, ono siji. Waktu itu aku melok touring. Nek gak salah nang pantai Remen. Nah, pantai Remen. Wes mari wayahe mulai. Iring-iringan kan, touring kan, iring-iringan itu. Nah, ngarepku sepeda motor Beat lek gak salah. Sepeda motor Beat, aku nang burine, wis perjalanan roto adoh. Ngantuk wisan. Sepedaan gak sengaja ono barang ceblok. Lah, ceblok kan, mari ngono tak hindari. Buriku niatnya hindari tambah nuduh aku. Bra tipe kecelakaan kabeh wong telu. Nyungsep sing ana sing ketian kene ne. Oh, yang paling berkesan adalah pertama kali kita mengadakan bakti sosial waktu itu. Bukan pertama kali sih, mungkin yang kedua kali mungkin. Bakti sosial di daerah Malang Selatan waktu itu. Tepatnya di pantai apa? Lupa saya. Pokoknya di Malang Selatan lah. Istilahnya kita bakti sosial di sana. Jadi per orang itu membawa sembako 1 kresek merah. Itu pertama kali yang membuat saya berkesan. Kenapa berkesan? Karena ya menurut saya kita tidak hanya menikmati, kita tidak hanya mencari, kita tidak hanya menikmati alam, kita tidak hanya mencari jodoh, mencari materi, mencari bisnis atau mencari saudara, tapi kita tidak lupa sama yang namanya berbagi. Pada waktu touring Bromo tahun 2018 kalau nggak salah, itu anggotanya yang berangkat bisa mencapai 200-an, 280. Nah, sedangkan situ saya posisi menjadi SO untuk sweeper tikungan. Nah, gara-gara bungkusan, nah, mari ngono
Wis mari perjalanan tak takoki sing duwe bungkusan. Ternyata jenenge Mbak Susi. Lah iku bungkusane ternyata isine beh ambek kancu teles kan kampret. Wah, tuh banyak banget kalau ditanyain gimana sama event apa. Semua event tuh berkesan, Pak. Yang paling berkesan sih waktu saya sama istri saya, yaitu anak PTC juga, ketemunya lalu touring PTC. Waktu mulai dari pandangan pertama itu di Green Bay, sama yang paling berkesan sama dia itu di Pantai Selok. Dan semuanya itu, semua event PTC berkesan semua. Mantap, istriku, I love you. Yang berkesan itu ketika touring Akbar di Bromo. Pengalaman yang berkesan waktu touring di Bromo. Kalau dilihat dari touring PTC selama saya di PTC, itu semuanya sangat menyenangkan ya. Terutama di Bromo. Itu saya melihat pertama kali begitu banyak antusias dari teman-teman yang mengikuti touring di Bromo dengan begitu banyaknya peserta. Semoga tetap solid, kompak selalu, mulai dari pengurus, anggota yang lain, tanpa ada membedakan satu sama lain. Tetap eksis, semakin solid. PTC semoga semakin solid, lebih solid lagi untuk Mas. Oke, untuk PTC untuk di ulang tahun ke-8 ini semoga untuk kedepannya semakin fleksibel dan bisa berevolusi. Katakanlah kita semua kan semakin lama kan semakin tua. Dalam arti berevolusi itu selalu mengikuti umur kita. Harapan saya semoga solid, lebih banyak touringnya. Oke, harapan saya di Suwindo adalah PTC segera bubar. Ya semoga PTC tambah lancar semuanya. Impian saya itu PTC tidak lagi ada. Semoga PTC lebih kompak selalu sih. Semoga dia makin solid, makin banyak pesertanya, makin banyak anggotanya, makin kompak aja. Dan cita-cita saya adalah PTC bukan sekedar komunitas, tapi PTC adalah keluarga. Jadi PTC merupakan suatu family, keluarga kita yang tidak diukur dengan hanya rame waktu event, hanya ada ketika kita mengadakan suatu kegiatan, tapi yang namanya keluarga, seperti kata teman saya, lek awakku iku mbok suwe metu gedene PTC Pak, gitu. Jadi kalau PTC saya harap bubar aja lah. Buat apa pas seduluran turun dia kan? Semoga PTC lebih solid lagi, anggotanya lebih banyak lagi seperti dulu. Terus yang kedua, bisa meminimalisir yang namanya gesekan dan bisa mempererat lagi dan persaudaraan. Itu aja sih. Untuk memperingati PTC yang ulta yang ke-8, tetap maju. Pertama, tetap berkibar, ojo goyah. Nah, tetap bersatu. Slogan tetap ada KB Dulur tanpa beda. Harapan nang PTC, kau harapan bisa. Karepku PTC ganti jeneng ae. Menurut saya, harapan saya sih pada PTC untuk selalu tetap mengayomi anggota-anggota yang ada, selalu menjadi rumah yang baik untuk semua anggota, semua komunitas, teman-teman komunitas yang lain, dan pastinya berkontribusi dalam kehidupan semua anggotanya. Mantap PTC, selamat ulang tahun yang ke-8, semoga jaya terus, makin maju, makin solid. PTC Holidiantra.